Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, nama saya Delil Khairat. Saya salah satu pengurus Komite Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Saya diminta Pak Ketua, Pak Dito, untuk menjadi host dan memandu diskusi kita pagi ini. Pak Enci Abdul Hajar, yang berbahagia dan kami cintai, Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, dan Bapak Inton dan Bapak-Bapak Ibu yang sebagian terlihat di screen saat ini sedang berada di sekolah. Pak Dito, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, kita sudah hampir 11 bulan, ini sudah masuki bulan ke-11 dikurung oleh wabah COVID-19. Dan kita melihat betapa wabah ini betul-betul merubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Sejauh ini dalam sisi kesehatan sudah 57 juta orang terkena terinfeksi di seluruh dunia. Dan ada sekitar 1,3 juta orang sudah meninggal. Jadi sekitar 2,4% yang terinfeksi itu meninggal dunia. Jadi ini adalah wabah yang sangat serius. Selain berdampak pada sektor kesehatan, berdampak pada sektor ekonomi juga, dan juga tentu membuat kita harus melakukan menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda. Dan itu pula yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sekolah pendidikan seperti SIKL juga. Bahwa saat ini kita tidak seleluasa sebelumnya untuk saling bertemu, berkumpul, datang secara fisik ke sekolah atau ke tempat bekerja, maka banyak kegiatan yang harus kita lakukan secara online, secara jarak jauh. Nah, seperti Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian sudah ketahui bahwa SIKL juga sudah berusaha sangat keras menyesuaikan diri, menyediakan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak kita tetap bisa berjalan dengan lancar, mencapai tujuannya meski dalam situasi yang penuh keterbatasan seperti saat ini. Nah, berangkat dari pemikiran itulah, maka hari ini Komite Sekolah Indonesia berinisiasi untuk melaksanakan kegiatan ini, bekerja sama tentu dengan pihak sekolah, di mana kita akan nanti melihat penjelasan dari kepala sekolah beserta tim mengenai belajar di rumah ramah anak. Dan nanti juga akan kita beri kesempatan untuk berdiskusi, Bapak Ibu untuk saling mungkin mengajukan pertanyaan, memberikan komentar, masukan, dan sebagainya. Yang jelas adalah bahwa bagi kita semua, bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan anak-anak kita, situasi saat ini adalah situasi yang tidak biasa. Jadi kita semua, ini adalah sesuatu yang baru, yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Sehingga tentu di sana sini akan selalu ada kekurangan gitu ya, dan yang harus kita perbaiki. Dan yang jelas adalah semua pemangku kepentingan harus bekerja sama, karena kita bisa melihat bahwa semua harus berkontribusi agar kegiatan belajar online ini betul-betul bisa berjalan secara efektif. Oke, untuk memulai kegiatan kita hari ini, karena Pak Dito, Ketua Komite Sekolah Indonesia juga tidak punya waktu banyak, beliau sedang menepi di pinggir jalan saat ini, maka mungkin kita beri kesempatan untuk Pak Dito dulu untuk memberikan sepatah dua kata pembukaan dan pengantar bagi webinar kita pagi ini. Monggo Pak Dito. Terima kasih Bunda Delil yang kami cintai dan kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahludatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh pengurus Komite Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang telah bertungkus lumus untuk mewujudkan acara ini. Tak lupa kami aturkan terima kasih banyak kepada narasumber yang kita sayangi, kita muliakan, dan kita cintai, Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Bapak Anji Hajar,
dan juga para wakil kepala sekolah, juga guru-guru yang telah hadir saat ini, ibu-ibu dan bapak-bapak wali murid yang kalau tadi saya masuk 39, harusnya sekarang lebih dari 40. Meskipun masih banyak yang belum, tapi yang 40 yang hadir saat ini saya minta nanti tentunya bisa sharing, dan kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya, waktu yang sangat berharga untuk keluarga, tapi di sisi lain juga kita harus berbagi untuk mengikuti perkembangan di sekolah. Ibu dan Bapak dan sahabat sekalian, bahwa pagi hari ini adalah di mana kita semua, para stakeholder juga wali murid, orang tua di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, saya berharap dengan adanya acara ini adalah acara yang sangat kita nanti-nantikan, bahwa sebetulnya apa yang akan dilakukan sekolah, bagaimana caranya, kemudian apa yang harus dilakukan juga oleh orang tua murid, juga siswa Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ke depan. Maka saya mohon dengan sangat Ibu dan Bapak yang mengikuti acara ini agar fokus mengikuti acara ini, dan kalau berkenan silakan disiapkan dengan kertas dan bolpennya. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan nanti kepada narasumber kita yang akan menjelaskan tentu dengan sejelas-jelasnya, karena komite pada hal ini hanya sebagai fasilitator. Kami memfasilitasi apa yang akan disampaikan sekolah, tujuannya apa, kita hanya mendorong, membantu, berkolaborasi, dan saya percaya dan yakin bahwa apa yang akan dilakukan sekolah melalui pimpinan yang kita cintai, Bapak Kepala Sekolah kita, akan membawa suatu perubahan yang baik, dari mulai kurikulum kehidupan yang sudah dicanangkan, kemudian belajar online, kemudian ada hal-hal yang lain terkait dengan menyikapi sekolah belajar di rumah ramah anak. Nah, ini juga harus orang tua juga harus belajar, Pak Kepala Sekolah yang kita muliakan, bahwa tidak hanya anaknya tapi juga ibu dan bapaknya juga harus terlibat. Dan ini tidak akan sukses kalau program seperti ini kita tidak bergotong royong bersama-sama. Kalau ada yang kurang pasti, karena tidak ada yang sempurna. Bahwa ini harus dicoba, karena 1000 langkah tanpa 1 langkah tidak akan tercapai. Itu pembukaan dari saya, dan saya mohon maaf kepada semuanya karena pagi ini harus mendadak keluar kota. Saya ini menepi di tepi jalan sebentar saja, dan mohon doanya khusus untuk Ibu dan Bapak, kalau keluar kota jangan coba-coba tanpa surat kebenaran dari polisi yang bisa diminta di balai polisi manapun, dan harus ada surat keterangan kenapa harus keluar kota. Jadi jangan coba-coba untuk menerobos roadblock, jagoan, saya mau ke liburan ke mana gitu, jangan coba-coba karena urusannya akan didenda. Itu saja dari saya, dan sekali lagi terima kasih kepada semua pengurus, kepada sekolah, dan kita optimis bahwa apa yang ke depan ini tantangannya kita hadapi bersama-sama. Kalau kita bersama-sama, insya Allah kita akan ringan menjalankannya. Kalau sendiri-sendiri berat. Dan ada kabar baik ya Pak dari Jakarta, bahwa Pak Menteri Pendidikan sudah mencanangkan untuk Januari boleh sekolah tatap muka, tergantung kepala daerahnya. Nah, nanti ini juga bisa kita
bisa kita persiapkan, kita wacanakan, disiapkan dengan baik. Dan sekali lagi selamat mengikuti webinar ini. Pasti hostnya sudah sangat berpengalaman dengan channelnya, Bunda Delil, juga bendahara kita yang biasa meriksa dan menghitung keuangan sekolah juga membantu. Dan kepada Pak Encik Hajar, silahkan saja nanti dijawab semua yang menjadi gundah gulananya orang tua. Jadi ini adalah waktu yang jangan sampai nanti setelah acara ini masih ada pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi saya harapkan acara ini, webinar ini menjawab semua apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan sekolah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dito. Monggo silakan melanjutkan perjalanan dan hati-hati di jalan. Gitu ya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, itu tadi kata pembuka dan pengantar dari Ketua Komite Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Kita masuk ke acara inti sekarang. Jadi kita merencanakan webinar ini berjalan selama kurang lebih 2 jam sampai pukul 11 pagi ini. Kalau saya lihat agenda acara yang sudah kita sebarkan di berbagai media untuk Ayah Bunda sekalian, akan ada beberapa penjelasan presentasi dari pihak sekolah, dari tim yang dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Encik Abdul Hajar. Di sini ada 3 poin paling tidak. Yang pertama, penjelasan living curriculum, penjelasan tentang BDRA, belajar di rumah ramah anak, dan penjelasan program kelas ujian. Kemudian informasi tambahan lainnya. Pak Hajar, kita mau jadikan bagaimana nih presentasinya, satu segmen saja atau mau dipisah-pisah nih Pak? Sekali jalan satu aja segmen Pak. Ya? Sekali jalan. Kira-kira perlu berapa menit Pak Hajar untuk presentasi? Ya, sekitar 15-20 menit Pak. Oke. Baik, kalau begitu ya mungkin 15-20 menit atau lebih sedikit cukup pas itu, sehingga kita punya waktu cukup lapang untuk berdiskusi dengan Ayah Bunda sekalian. Pak. Tapi jangan terlalu ngebut juga Pak, nanti kita nggak bisa ngikutin. Baik, kami serahkan kepada Pak Encik Abdul Hajar untuk memulai presentasi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Delil Khairat sebagai moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama teman-teman, ini ada hadir bersama saya wakil-wakil kepala sekolah, wakil kurikulum, ada Bu Dewi M, ada Pak Willis, ada Ibu Hima, wakil kesiswaan ada Ibu Nunik, wakil humas ada Pak Denny, dan wakil sarana prasarana ada Pak Inton. Juga dibantu Pak Budi, kepala tata usaha kita, dan Pak Asep. Jadi kami cukup ramai nih Pak di ruangan kami. Dan salam hormat saya kepada Pak Ketua kita, Pak Arjito, yang sangat kita muliakan. Semoga beliau masih bisa mengikuti sampai sinyalnya mungkin berhenti dan bertahan. Dan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dalam suasana silaturahim yang sudah lama kita nanti-nantikan. Walaupun pertemuan kita hanya melalui online, Pak Delil. Jadi, tapi kami sangat bangga, apalagi ini langsung dimoderatorkan channel DK kita ya. Kami bangga Pak bisa ikut nimbrung di Khairat.com ini. Sebenarnya Bapak Ibu, kami sudah lama sekali ingin mengundang Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang tua, wali murid ke sekolah, ingin berbicara banyak hal, membicarakan, mensosialisasikan tentang program-program sekolah yang mana kita ketahui bersama apa yang sudah sampaikan Pak Delil tadi. Sejak bulan Maret itu kita tiba-tiba harus melalui perubahan yang sangat drastis.
terutama masalah pelayanan pendidikan bagi anak-anak kita. Jadi bagaimanapun kami sangat berterima kasih kepada komite sekolah yang sudah menginisiasi dan bertungkus lumus mempersiapkan kegiatan ini. Kami yakin kegiatan yang lebih kurang 2 jam ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Bapak Ibu tidak bosan apa yang selama ini jadi pertanyaan dan juga akan dipertanyakan akan kita coba akomodir, dan alhamdulillah saya didampingi teman-teman wakil-wakil yang siap juga membantu menjawab bersama-sama dari apa yang selama ini Bapak Ibu pikirkan. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung ke presentasi dulu Pak. Saya ada persiapkan PowerPoint-nya. Izin ya Pak. Pak Delil. Silakan Pak Hajar. Iya. Oke, dong saya. Baik, Bapak Ibu, kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 3 poin utama. Oke. Ya, ini tentang belajar di rumah ramah anak, penilaian akhir semester, living kurikulum, dan lain-lain. Dan lain-lain itu termasuk tentang penilaian untuk kelas ujian. Bapak Ibu yang saya hormati, kita flashback sebentar pada saat semester genap tahun pelajaran yang lalu, di mana pada bulan Maret kita terpaksa harus merubah segala sesuatunya, dan tiba-tiba anak-anak harus belajar di rumah. Dan kita semua tidak boleh keluar rumah. Dan selama bulan Maret sampai Juni itu praktis kegiatan itu belajar semuanya di rumah, mengajar guru-guru juga dari rumah, dan ujian sekolah, baik kelas ujian dari kelas 1 sampai kelas 12 itu semuanya dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing. Rapor dan surat keterangan lulus juga secara online Bapak Ibu. Sampai sekarang anak-anak kita tuh ijazah mereka masih banyak yang di sekolah, tapi alhamdulillah surat keterangan lulusnya kita share dengan secara online, dan mereka juga bisa melanjutkan kuliah di mana-mana. Bahkan wisuda juga kita laksanakan virtual Bapak Ibu. Itu flashback yang menghantam kita waktu itu, terpaksa kita berkreasi bagaimana belajar di rumah itu tetap berjalan optimal, sehingga anak-anak tetap bisa mendapatkan pelayanan pendidikan semampu kita dengan situasi kondisi yang ada waktu itu. Belajar dari pengalaman di semester genap waktu itu Bapak Ibu, pada tahun pelajaran 2020-2021, ini 2020-2021 ya, bukan 2019-2020 maksud saya, itu salah keting. Jadi sekarang pada semester ganjil 2020-2021 ini kita sudah mulai belajar di sekolah, tapi dengan norma baru mengikuti SOP. Ingat Bapak Ibu, waktu itu sejak Agustus tanggal 10 saya ingat kita sudah mulai belajar di sekolah. Dan kita bagi shift waktu itu. Cuman ada juga yang belajar di rumah. Dan sekarang terpaksa karena di Kuala Lumpur, di Malaysia pada umumnya kasus pandemik ini semakin meningkat, praktis semuanya masih belajar di rumah karena PKPB, dan kita namakan belajar di rumah ramah anak. Dan penilaian akhir semester insya Allah nanti juga akan dilaksanakan di rumah dengan sistem yang akan kita terapkan dan akan saya sosialisasikan nantinya. Jadi Bapak Ibu, pada masa sekarang kita terpaksa harus belajar di rumah, tapi dengan kita sebut istilahnya belajar di rumah ramah anak. Untuk mendukung proses belajar mengajar pada masa norma baru ini, Bapak Ibu yang saya hormati, Ayah Bunda, kita SIKL sudah membuat kurikulum yang sudah diselaraskan sesuai dengan harapan dari Kemdikbud. Dari kurikulum yang sudah diselaraskan, yang berlaku untuk 1 tahun pelajaran, kita juga guru-guru sudah membuat aplikasi RPP digital
yang diresmikan oleh Pak Adibu tanggal 4 Agustus yang tanggal 13 Juli ya, 13 Juli 2020 yang lalu. Kemudian kita juga punya instrumen yang lain berupa blueprint PBM mingguan itu untuk mendukung pembelajaran di rumah sehingga orang tua mengetahui apa yang dipelajari anaknya minggu depan dan mungkin bisa memfasilitasi keperluan untuk belajar di rumah. Jadi setiap minggu guru memberikan blueprint. Kemudian ada rubrik belajar di rumah di mana orang tua atau siswa menyampaikan laporan belajar mereka di rumah setiap sesi. Kemudian kita juga punya jurnal PBM secara online yang harus diisi guru setiap mereka selesai mengajar. Itu instrumen-instrumen yang sudah kita adakan dan alhamdulillah bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian kita juga akan mempersiapkan Bapak Ibu berupa sarana komunikasi nantinya, berupa aplikasi wadah aspirasi konsultasi orang tua kepada sekolah. Yang mana kita ketahui bersama dengan kita tidak bisa bertemu langsung ya, karena COVID lockdown ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Kami pun berpikir kita sepertinya komunikasi antara orang tua dengan sekolah itu sangat-sangat terbatas. Dan ini juga kami pikirkan sehingga kita sekarang adanya aspirasi dan konsultasi orang tua kepada sekolah. Gunanya Bapak Ibu apabila ada orang tua yang ingin bertanya, ingin mengungkapkan saran, pendapat atau kritisi terhadap pelayanan pendidikan yang ada, barangkali harus kita bahas bersama. Jadi wadah inilah merupakan aspirasinya. Insya Allah akan segera kita siap. Paling lambat pada saat semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ini. Kemudian juga sedang mengasih konsultasi klinis kesulitan belajar anak. Jadi anak-anak itu saat mereka ingin bertanya kepada gurunya, kita punya saluran namanya konsultasi klinis. Sehingga anak-anak walaupun mereka belajar di rumah dimanapun, apabila mereka menemui kesulitan belajar untuk satu topik atau materi pelajaran, mereka bisa langsung konsultasi, tapi melalui saluran aplikasi ini. Sehingga semua komunikasi, semua kesulitan anak itu bisa kita data dan dapat kita rekap, sehingga dapat kita jadikan itu bahan untuk istilahnya perbaikan mutu di masa yang akan datang. Insya Allah Bapak Ibu akan kita siapkan sehingga kita para orang tua tidak harus mencari kemana-mana lagi untuk berkonsultasi masalah pendidikan anaknya. Cukup melalui wadah ini dan akan kita serap semua aspirasi Bapak Ibu untuk kita bahas dan kita jadikan bahan untuk perbaikan pelayanan kami bagi anak-anak kita. Itu Pak. Mengenai belajar di rumah ramah anak, kita memang selama semester genap tahun lalu itu dapat pelajaran yang berharga Bapak Ibu. Dan kita lihat juga di media sosial bagaimana di negara kita, tanah air kita di Indonesia itu pelaksanaan belajar di rumah. Di rumah itu masa-masa awal pandemik itu luar biasa sangat membuat stres istilahnya. Stres itu dapat kami klasifikasi ada stres psikologis anak, di mana mereka harus menatap komputer, laptop atau gadget lainnya selama batas waktu sekian lama berdasarkan jadwal bagaimana yang sudah kita terapkan itu sangat menyita memberikan tekanan psikologis bagi anak. Begitu juga orang tua yang harus mendampingi dari jam sekian sampai jam sekian sesuai dengan jadwal, itu sangat-sangat memberikan tekanan psikologis bagi orang tua, apalagi orang tua yang mempunyai kesibukan yang lain, pekerjaan dan sebagainya, yang tidak mungkin bisa mendampingi belajar anaknya setiap hari sesuai dengan jadwal pelajaran. Kemudian kita juga melihat ada di situ stres sosial. Stres sosial itu memang karena anak-anak itu dipaksa harus sesuai dengan jadwal, jadi mereka secara sosial
terdepresi. Begitu juga orang tuanya yang harus terpaksa mendampingi, tapi akhirnya tidak bisa, sangat-sangat tidak membatasi hubungan sosial ke orang luar barangkali. Selain itu yang paling utama adalah stres ekonomis, Pak. Di mana kalau seandainya belajarnya sesuai dengan jadwal secara online terus virtual, itu sangat-sangat menyita data, ya, data internet, dan itu sangat mahal. Apalagi kalau di Indonesia kan mahal, yang bergantung pada paket data tentu sangat luar biasa biayanya. Jadi sebab itu Bapak Ibu, selain itu ada juga stres pedagogis kami kira, karena pada saat belajar dari jam sekian sampai jam sekian pasti ada anak yang tidak bisa mengikuti, mungkin ada hambatan jaringan internet yang tersendat-sendat atau terputus-putus, sehingga kebanyakan mereka itu akan hilang komunikasi belajarnya, sehingga akan miss terhadap pemahaman materi pelajarannya. Itu kami lihat sangat banyak kejadian dan dirasakan betul oleh guru-gurunya. Dalam 20 orang atau apalagi sampai 40 orang anak di kelas belajar dari kurun waktu sekian sampai sekian, pasti ada mereka yang skip sehingga mereka akan ketinggalan pelajaran. Sebab itulah Bapak Ibu, kita ngambil kebijakan untuk mulai tahun pelajaran 2020-2021 ini, kita namakan kebijakan belajar di rumah anak, di rumah ramah anak, di mana kita kebijakannya yaitu poin-poinnya siswa yang di kategori pertama, ya, waktu itu kita asumsikan masih bisa belajar di rumah, di sekolah. Jadi siswa yang bisa belajar di sekolah itu hanya anak-anak yang low risk saja. Jadi siswa yang dikategorikan berisiko tinggi, yang rumahnya jauh, menggunakan angkutan umum, dan kami anggap itu high risk, risiko tinggi, tidak diperkenankan belajar di sekolah, melainkan mengikuti proses belajar di rumah. Itu. Poin kedua, menyeimbangkan rasio kegiatan co-kurikuler dan kurikuler. Artinya, walaupun anak-anak belajar di rumah, tapi kita berupaya membuat kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau co-kurikuler yang membuat anak-anak itu gembira gitu. Jadi macam-macam kita adakan lomba, apalagi waktu itu ada namanya Gebiar Merdeka, membuat mereka senang, ada kegiatan-kegiatan yang membuat mereka tidak hanya berpikir dengan pengetahuan, belajar saja. Kemudian tidak terlalu fokus pada pencapaian target kurikulum. Kami memang berpikir, Bapak Ibu, target kurikulum kita memang sudah kita selaraskan. Sebab itu dengan penyelarasan kurikulum yang ada, berarti kita sudah menyesuaikan Bapak Ibu. Kondisi belajar di rumah masa pandemik, tidak kita paksakan pencapaian target kurikulumnya seperti belajar pada masa norma yang lalu. Sekarang kita sudah norma baru. Jadi sebab itu kita sudah punya kurikulum yang sudah diselaraskan. Kemudian porsi belajar di rumah secara offline atau unsynchronous lebih banyak daripada secara online atau sinkronus. Artinya Bapak Ibu, belajar itu tidak harus secara online seperti menggunakan Google Meet atau Zoom, itu yang sifatnya secara langsung live, itu kita sangat-sangat kita kurangi, karena itulah yang selama ini sangat-sangat membebani, membuat stres. Sebab itu guru lebih menyiapkan materi pelajaran berupa media-media yang bisa dipelajari kapan saja, yang bisa diupload dan tidak mengenal waktu dan tempat, sehingga anak-anak bisa luasa dan orang tua bisa mendampingi kapan saja. Bisa saja pagi mereka kerja, malam baru bisa mendampingi. Jadi ini lebih fleksibel belajarnya dan tidak memberi tekanan. Kemudian platform belajar di rumah menggunakan Google Classroom sebagai kelas utama. Guru mempersiapkan media video pembelajaran untuk proses belajar di rumah. Kemudian adanya rubrik laporan harian belajar di rumah berupa Google Form. Jadi itu Bapak Ibu, kalau selama ini ada pemikiran mengapa tidak seperti kemarin awal-awalnya kan belajarnya sesuai dengan jadwal dari jam sekian sampai jam sekian, bahkan pakai seragam sekolah. Itu Bapak Ibu sudah pernah kita coba dan kebanyakan sangat-sangat tidak efektif. Dan justru anak-anak suka miss belajarnya pada jam-jam tertentu.
Jadi mereka tidak bisa mengikuti belajar itu betul-betul dari menit pertama sampai menit terakhir. Pasti ada miss. Sehingga di miss itulah mereka akan kerugian tuh. Akan hilang materi pelajarannya. Dan itu juga membuat stres. Sebab itu Bapak Ibu, dengan adanya seperti ini, orang tua lebih leluasa menentukan belajarnya kapan dengan anaknya. Karena sesuai dengan kesempatan orang tua, tidak harus mengikuti jadwal sekolah. Beda kalau belajar di sekolah, karena memang ada gurunya dan bisa langsung. Tapi kalau belajar di rumah, tidak bisa Bapak Ibu. Apalagi kelas tingkatan 1, 2, 3 itu 4, bahkan tetap harus ada pendampingan orang tua. Kalau tidak didampingi, anak-anak itu tidak bisa menyerap belajarnya dengan maksimal atau optimal. Pasti harus ada pendampingan orang tua. Sedangkan orang tua mempunyai keterbatasan jadwal, mungkin berkenaan dengan jadwal kerjanya dan kesempatannya. Sebab itu Bapak Ibu, inilah kebijakan kita berupa kegiatan belajar di rumah ramah anak yang seperti ini yang kita masukkan. Kemudian kita juga menerapkan kepada guru-guru bahwa dalam mengajar, porsi memberikan materi pelajaran harus lebih besar daripada memberi tugas. Jadi materi pelajaran itu kita sepakati bersama guru-guru 3 kali memberikan materi pelajaran, baru 1 kali tugas. Bukan kebalikan atau sama-sama. Jadi tugas itu lebih sedikit daripada materi belajar. Nah, sebab itu kami tekankan betul, guru tidak boleh memberikan tugas banyak. Yang paling penting itu adalah memberikan media pelajaran, menjelaskan. Kemudian dalam memberikan tugas juga harus berpikir kesiapan anak untuk mengerjakan tugas itu. Jangan tugasnya harus dikerjakan menggunakan alat atau bahan yang justru dibeli di luar. Itu juga kami batasi, karena kita tidak menginginkan anak-anak itu atau Bapak Ibu harus dirobotkan mencari bahan-bahan keluar belanja hanya untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Itu Bapak Ibu. Kemudian mengenai penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester, Bapak Ibu, rencananya insya Allah kita laksanakan tanggal 7 sampai 11 Desember. Dan kita siapkan 1 minggu berikutnya bagi ada anak-anak yang nilainya masih belum memenuhi kriteria, mereka akan kita berikan remedial sehingga nilainya bisa memenuhi kriteria minimal yang kita tetapkan. Peserta PAS Bapak Ibu yaitu SD kelas 4, 5, 6, SMP 7, 8, 9, SMA 10, 11, 12 yang ikut ujian penilaian akhir semester. Untuk kelas 1, 2, 3 kita memang tidak ada namanya penilaian karena rapor untuk kelas 1, 2, 3 tidak berupa angka-angka, tapi berupa narasi deskripsi kemampuan anak. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu, kita punya kebijakan. Pada saat kelas 4, 5, 6 dan seterusnya mengerjakan penilaian akhir semester, untuk kelas 1, 2, 3, bahkan STK sekalipun, akan ada nanti guru kelasnya menghubungi Bapak Ibu secara menggunakan secara virtual, online. Kita harapkan menggunakan WA, video call, WA, sehingga dia bisa, orang guru kelas akan bertanya langsung kepada masing-masing orang tua, menanyakan bagaimana kemampuan anaknya dalam hal membaca, menulis, menghitung. Dan mungkin anak-anak waktu itu diminta untuk memperagakan bagaimana membaca apa, menulis apa, atau menghitung apa. Itulah yang dijadikan dasar bagi guru kelas nanti membuatkan deskripsi bagaimana pencapaian kompetensi anak. Jadi Bapak Ibu, orang tua kelas 1, ayah bunda kelas 1, 2, dan 3, mohon maaf nanti akan ditelepon oleh guru kelasnya, mungkin berupa video call, dan didampingi anak-anaknya untuk sebagai asesmen, ya, asesmennya bukan nilai ya, tapi minimal untuk meyakinkan kita bahwa anak kita sudah mampu bidang ini. Jadi untuk kelanjutannya, untuk mudah kita memberikan pelayanan. Itu Bapak Ibu. Itu juga merupakan strategi bagi kita
sehingga rapor nanti itu memang hanya berupa deskripsi. Mengapa Bapak Ibu kita tidak memberikan ujian kepada anak kelas 1, 2, 3? Karena pemikiran kita, kelas 1, 2, 3 itu anak-anak usia emas. Jangan kita doktrin mereka bahwa belajar di sekolah itu untuk mencari nilai. Yang paling penting mereka belajar itu untuk mencari pengetahuan, bukan mencari nilai. Nah, sebab itu kita memberikan paradigma atau konsep yang positif tentang belajar di sekolah, bukan mencari nilai, tapi mencari pengetahuan. Kelas 1, 2, 3 itu makanya tidak ada nilai. Dan nanti masalah rapor juga nilai kelas 1, 2, 3 tidak pernah diperhitungkan. Yang ada kelas 4, 5, 6 itu yang kita rata-ratakan untuk menjadi nilai ijazahnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian platform media untuk SCKL untuk penilaian akhir semester itu adalah SCKL Google Classroom. Masing-masing anak sudah terbiasa Bapak Ibu. Dan nanti mungkin di akhir sesi kita ini akan ada sedikit tutorial yang akan kami share kepada Bapak Ibu untuk mungkin dipelajari bagaimana nanti anak-anak mengerjakannya. Untuk mulai tahun pelajaran ini Bapak Ibu, kami menerapkan penilaiannya berupa soal esei. Mengapa kita memilih soal esei bukan soal pilihan ganda lagi? Karena kami pikir Bapak Ibu, dengan adanya anak belajar di rumah dan tentu tidak memungkinkan istilahnya belajarnya itu menghafal, ya, tapi justru lebih pada pemahaman dan lebih membuat mereka tuh berpikir kritis sesuai dengan nalar mereka dan juga buku-buku atau hasil materi yang sudah mereka pelajari. Jadi Bapak Ibu, kita juga tidak melarang bagi anak-anak untuk membuka buku, membuka sumber-sumber pelajaran dalam menjawab soal. Karena kita bukan menyuruh menghafal, tapi menyuruh memahami. Jadi nanti saat mereka mengerjakan soal esei, kami persilakan. Kami tidak melarang anak-anak membuka buku, teks open book, atau membuka sourcing yang lain untuk membuat menjawab soal esei mereka sesuai dengan nalar dan basic pengetahuan yang mereka ada. Tetapi soal esei itu tidak untuk pelajaran TIK, seni budaya dan prakarya. Untuk itu pelajaran TIK, seni dan budaya dan prakarya hanya berupa praktik saja Bapak Ibu. Sedangkan remedial apabila ada anak-anak yang ya. Untuk TIK masih pilihan ganda. Tapi kalau seni budaya prakarya lebih pada praktek. Itu kemudian apabila ada anak kita nanti yang perlu remedial, remedialnya juga bisa pilihan ganda, bisa esei atau wawancara, tergantung gurunya. Saya agak speed sedikit. Kegiatan akhir semester ini Bapak Ibu jadwalnya mungkin Bapak Ibu bisa dipelajari. Akan kami share nanti. Ini akan kami share kegiatan akhir semesternya, yaitu kita mulai nanti 30 November ada simulasi jenjang SD, 1 Desember jenjang SMP, 2 Desember SMA. Akan ada simulasi dalam waktu dekat ini supaya anak-anak terbiasa mengerjakan soal esei menggunakan Google Classroom yang ada. Pelaksanaannya tanggal 7 sampai 11, remedialnya 14 sampai 18, dan akan ada kelas meeting nantinya. Di sini ada Bu Nunik sebagai keketuaan akan menjelaskan bagaimana nanti apabila ada pertanyaan mengenai kelas meeting. Kemudian pembagian rapornya nanti 28 Desember akan kita laksanakan secara online. Mohon maaf kami tidak mengundang Bapak Ibu ke sekolah untuk mengambil raport. Akan kita kirim secara online ke email Bapak Ibu masing-masing, kecuali Bapak Ibu yang pindah, ya, anaknya akan pindah ke Indonesia, yang harus mengambil raport secara fisik akan kami siapkan. Untuk itu kita akan siapkan Google Form aplikasi yang mau pindah, sehingga yang mau pindah tidak harus datang ke sekolah mengisi borang atau formulir, tapi cukup mengisikan Google Form yang akan disiapkan, dan kami akan siapkan rapornya sehingga nanti dan surat pindahnya, sehingga pada saat tanggal 28 Desember itu mengambil raport sekaligus mengambil surat pindahnya.
Itu akan kita siapkan segera. Itu Bapak Ibu mengenai penilaian akhir semester. Selanjutnya mungkin kita lanjut Bapak Ibu ya. Ayah Baik, Bunda, lanjut, Pak. tentang living curriculum. Program living curriculum. Mungkin banyak pertanyaan, apa lagi nih program sekolah ini, living curriculum dan sebagainya. Dan kita juga sudah mencoba ya, dalam 2 minggu ini kita juga sudah mencoba Bapak Ibu sekedar trial kita bagaimana kira-kira nanti aplikasi living curriculum itu di sekolah, di rumah ya. Kami juga sudah buatkan Google Form sehingga itu bisa direspon lah Bapak Ibu. Bukan apa-apa, tujuannya tidak lain ya, adalah ini ya, apa sih itu program living curriculum? Program living curriculum adalah ini memang benar-benar hasil desain atau karya guru-guru SIKL berupa program pendidikan karakter dan kompetensi dasar life skill untuk semua jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan di sekolah, baik berupa kurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler, pendidikan keluarga, family education, dan pendidikan masyarakat, society education, dengan 13 standar atau poin living curriculum SKL yang mengandung nilai karakter dan life skills. Jadi ini berupa pendidikan karakter dan kompetensi dasar life skill bagi anak-anak. Tujuannya apa Bapak Ibu? Yaitu pertama mendidik dan mengajar peserta didik tentang karakter yang semestinya mereka lakukan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak dan jenjang pendidikannya. Itu. Kedua, mendidik dan mengajar peserta didik tentang keterampilan dasar untuk hidup. Kita namakan life skill ya, yang merupakan bekal kompetensi kehidupan saat mereka hidup mandiri di tengah masyarakat nantinya. Jadi kita sudah mencoba menginventarisir Bapak Ibu, guru-gurunya sudah menyusun ada 13 poin standar living curriculum yang semestinya dimiliki anak-anak sehingga mereka bisa mandiri. Ya, anak-anak kita itu tamatan SIKL itu memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki sikap yang bisa membuat mereka hidup mandiri dan diterima baik oleh masyarakat. Ada 13 poin atau standar living curriculum kita. Ini Bapak Ibu ada ibadah, kesopanan, etika, cinta tanah air dan bangsa, kepedulian sosial, simpati, empati, literasi dan coding, kesehatan dan penampilan diri, kepedulian lingkungan, manajemen waktu, manajemen keuangan, komunikasi, kemampuan dasar rumah tangga, keterampilan teknis, keterampilan bertahan hidup. Ada 13 poin ini akan kita persiapkan bagi anak-anak kita sehingga mereka benar-benar bisa hidup mandiri dan dibilang anak SIKL itu betul-betul anak-anak yang cerdas dan terampil dan punya sikap pribadi yang Pancasila. Implementasinya Bapak Ibu itu tadi bahwa kegiatannya kegiatan di rumah baik yang kita kenal family education, kegiatan di sekolah yang bisa dalam bentuk kegiatan kurikuler terintegrasi dalam mata pelajaran tertentu, co-kurikuler, jam pelajaran khusus living curriculum. Jadi Bapak Ibu semester depan mulai tahun 2021 kita akan menyiapkan 1 jam pelajaran khusus tentang living curriculum di sekolah yang mengajarkan 13 poin itu. 13 standar tadi, termasuk keterampilan dasar, keterampilan teknik, dan sebagainya. Dan ekstrakurikuler, yaitu pendidikan kepramukaan dan kegiatan-kegiatan kesiswaan. Selain itu, kegiatannya ada kegiatan di masyarakat yang kita kenal dengan society education. Jadi Bapak Ibu, skema implementasinya nanti kita akan siapkan buku saku siswa yang insya Allah tahun depan akan sudah kita bisa share. Kemudian kita implementasikan program tersebut baik di sekolah dan di rumah. Kemudian monitoring dan evaluasi
dan akhirnya anak-anak nantinya setiap semester akan mendapat certificate of recognition. Jadi apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan di sekolah menunjukkan keterampilan dan sikap baik, mereka akan kita berikan sertifikat recognition namanya, yang bisa jadi merupakan portofolio mereka pada saat mereka melanjutkan kuliah dan sebagainya. Itu merupakan modal dasar bukti bahwa mereka punya keterampilan dan sikap karakter yang baik. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka sosialisasi ini. Mudah-mudahan dapat ditanggapi dengan baik dan kami siap menerima masukan sarannya untuk kita bahas bersama-sama, dan teman-teman wakil-wakil kepala sekolah siap juga membantu kita semua. Demikian, saya kembalikan kepada Pak Dele, moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Enci Abdul Hadjar atas presentasinya yang sangat padat dan sangat bermanfaat tadi bagi kita. Luar biasa yang apa yang sudah dilakukan oleh sekolah terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar di rumah bagi anak-anak kita, dan juga ujian, kemudian juga mengenai living curriculum yang dimaksudkan untuk memberikan 13 kompetensi life skill bagi putra-putri kita agar mereka menjadi lebih siap untuk menghadapi kehidupan masa depan yang penuh ketidakpastian, begitu ya Pak Hadjar ya, karena sekarang orang lagi ramai bicara mengenai VUCA, ya, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Jadi bahwa masa depan itu sepertinya ya. Jadi masa depan itu memang diprediksi akan semakin uncertain, jadi semakin tidak pasti. Gitu. Anak-anak kita memang harus kuat untuk menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian tersebut. Sudah ramai Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, itu tadi presentasi dari Pak Hadjar dan tim dari sekolah. Maka sekarang kita mari masuki pada segmen berikutnya, yaitu diskusi tanya jawab di antara kita para peserta ayah bunda sekalian dengan pihak sekolah. Kami sudah membuka ruang chat sebenarnya untuk pertanyaan dan komentar, dan memang sudah ada yang masuk, alhamdulillah. Mungkin saya akan Bapak Ibu juga bisa baca sendiri di ruang chat, tapi saya juga akan bacakan agar lebih jelas. Assalamualaikum Pak Dele. Iya, baik Pak Hardi. Saya Hardi yang bertanya. Boleh nggak kalau saya sampaikan langsung biar lebih jelas? Oh boleh, Pak Hardi memang Pak, karena Pak Hardi punya poin cukup panjang. Silakan Pak Hardi disampaikan langsung, monggo. Ya mohon maaf Pak Dele. Pertama, terima kasih tentunya atas acara seperti ini yang sedikit banyak menjembatani gap yang selama ini, selama pandemi ini adalah antara kita orang tua dengan sekolah. Gitu ya. Pertama mungkin general komentar umum. Menurut saya kita semua paham gitu bahwa ya SIK dengan rentang kelas yang dari TK sampai SMA ya, tentunya menghadapi berbagai macam tantangan yang berbeda-beda di setiap tingkat. Dan kita juga harus paham bahwa ya setiap tingkatan sekolah itu punya target belajar yang berbeda-beda gitu antara SD, SMP, dan SMA, dan mungkin concern orang tua juga akan berbeda-beda gitu untuk setiap tingkat. Nah, mungkin pertama masukan saya adalah menurut saya sebaiknya acara seperti ini jangan dibuat umum dari TK sampai SMA karena akan sulit gitu bagi kita kalau kita akan membahas semua masalah di TK, SD, SMP, SMA, dan orang tua juga mungkin punya pandangan yang berbeda-beda. Menurut saya akan lebih tajam kalau acara ini dibuat per tingkat saja. Jadi ada acara SD, SMP, SMA sehingga diskusi kita bisa lebih tajam dan tidak membosankan bagi yang tidak berkepentingan. Diskusi pertama. Nah, terkait dengan itu, ya seperti sudah saya sampaikan di chat juga, menurut saya metode belajar juga tidak bisa dipukul rata gitu antara TK, SD, apalagi SMA, apalagi kelas 12 yang jelas sudah jauh berbeda targetnya. Nah, mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah,
mengenai memang ada polisi untuk mengurangi jam kelas online gitu ya, dikurangi dan diperbanyak dengan penyampaian materi secara offline, maksudnya secara apakah itu slide, dokumen dan sebagainya, sehingga murid dan orang tua terutama yang perlu mendampingi anaknya punya kebebasan memilih waktu untuk belajar. Nah, menurut saya, at least menurut pandangan saya pribadi ini kurang cocok gitu untuk kelas SMA, apalagi kelas 12. Karena bagaimanapun berbeda antara anak membaca materi dengan guru menyampaikan ide langsung kepada anak secara interaktif. Dan saya rasakan sendiri secara pribadi di kantor pun gitu ya, di lingkungan kerja pun, email itu tidak pernah bisa mengalahkan meeting. Gitu. Jadi banyak hal yang memang bisa disampaikan lewat itu, tapi ketika sudah terlalu banyak, ide itu akan lebih mudah disampaikan secara tatap muka walaupun secara online, lewat Zoom, lewat Google Meeting dan sebagainya. Namun saya terus terang, saya pribadi berpandangan kurang efektif metode yang dijalankan selama ini, di mana guru lebih banyak memberikan materi secara offline sehingga anak lebih banyak belajar sendiri, membaca materi atau melakukan research sendiri. Terutama untuk anak SMA, menurut saya sih lebih cocok kalau kita pertahankan engagement kelas. Bagaimanapun caranya, entah mungkin misalnya gurunya bisa di sekolah dia buka kamera sehingga murid merasakan suasana itu di kelas, guru coret-coret di board, di papan tulis, menerangkan, menyampaikan ide, menurut saya itu akan lebih masuk kepada anak. Toh anak-anak SMA tidak terikat pada orang tua gitu. Dan memang dari jam 7 pagi sampai jam 2 itu memang sudah dialokasikan untuk sekolah. Jadi harusnya sudah tidak ada kesulitan lagi untuk mengalokasikan waktu khusus untuk belajar. Tinggal masalahnya mungkin masalah kuota internet sebagainya menurut saya bisa diselesaikan. Mungkin itu saja sih yang penting. Kemudian yang kedua, pertanyaan itu tentang masalah persiapan anak kelas 12, apakah ada program khusus dari SIK untuk entah itu pemilihan jurusan dan juga persiapan ujian. Terima kasih Pak Delu. Baik, terima kasih Pak Hardi atas pertanyaannya. Saya Hardi Mardiana, orang tua Syauqi kelas 12. Baik, terima kasih Pak Hardi. Itu tadi ada 3 poin yang saya catat dari Pak Hardi. Mungkin saya persilakan Pak Hajar dan tim di sekolah untuk bisa menanggapi. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Terutama kepada Pak Hardi ya, saya ucapkan terima kasih atas concern-nya terhadap belajar anak kita ya. Saya memahami Pak, karena anak saya juga sekarang posisinya di kelas 12. Dan saya melihat memang tidak bisa dimungkiri, harus engagement antara guru dengan siswa itu tidak boleh dikurangi ya. Memang, dan kita juga memaklumi di sekolah ini ada beberapa jenjang, tapi tidak boleh dipukul rata, kan? Disamaratakan TK sampai SMA. Jadi ini juga akan jadi perhatian kami Pak. Saya juga memahaminya bahwa anak-anak kita kelas 12, apalagi kelas SMA, apalagi kelas 12 ya yang mau melanjutkan kuliah nantinya harus mendapat perhatian yang lebih intens belajarnya. Dan insya Allah Pak, apa yang Bapak sampaikan akan kami coba akomodir, dan di tahun depan nanti pada saat semester genap kita usahakan apabila nanti tetap belajar di rumah, ya kita maksimalkanlah untuk anak-anak SMA ini guru-gurunya mengajar secara online. Barangkali guru akan melihat secara langsung bagaimana fluktuasi daripada konsentrasi anak itu. Apabila saat menurun, mereka harus pandai-pandai berkreativitas sehingga untuk menjaga konsentrasi belajar anak. Terima kasih Pak, itu akan kami jadikan rujukan nanti untuk membuat kebijakan bagaimana belajar di rumah nanti pada saat semester genap. Tapi bagaimanapun kita masih berharap semoga ya PKPB di Kuala Lumpur segera berakhir, dan kalau seandainya sudah berakhir, kita sudah boleh membuka sekolah. Karena kita sebagai sekolah ekspatriat
sekolah termasuk sekolah kebangsaan ya, itu boleh membuka sekolah tidak mengikuti jadwal sekolah kebangsaan di Malaysia ya, tapi kita sekolah antar bangsa atau sekolah ekspatriat boleh mulai sekolah apabila PKBB berakhir. Mudah-mudahan nanti bulan Januari berakhir, jadi anak-anak sudah mulai belajar lagi di sekolah. Tapi kalau tetap belajar di rumah, saran Bapak itu akan kami ikuti dan kita usahakan maksimal anak-anak bisa belajar di rumah itu secara online bersama gurunya. Mengenai persiapan untuk seleksi perguruan tinggi, Pak, memang kami biasanya setelah bagi rapor semester 5, kita akan segera mengumpulkan nilai-nilai untuk kita masukkan dalam pendataan dan akan ada nanti yang masuk dalam sistem PDAS namanya. Tapi kita juga akan selalu memberikan informasi-informasi perguruan tinggi baik di dalam yang di Malaysia maupun yang di luar, terutama yang di Indonesia. Kita akan selalu mensosialisasikannya dan akan memberikan bimbingan-bimbingan BK bimbingan konseling kepada anak-anak yang dalam hal mereka masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana. Ibu Nunik sebagai guru BK selalu membantu memfasilitasi dan mengguide mereka sehingga mereka tidak salah memilih jurusan. Berkenaan dengan, saya lanjut Bapak Ibu ya, berkenaan dengan kelas ujian seperti kelas 12, kelas 9, dan kelas 8, kelas 6 ya, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, itu mulai semester depan akan lebih intens kita mempersiapkan mereka untuk mata pelajaran yang biasanya diujikan ujian nasional. Walaupun kita ketahui ujian nasional mulai tahun kemarin dan tahun ini juga masih ditiadakan. Jadi akan ada ujian sekolah saja yang kita kenal namanya asesmen nasional, asesmen kompetensi minimal itu tidak berlaku untuk siswa kelas ujian, justru siswa kelas 8, kelas 11, dan kelas 5 saja. Itu pun tidak semua sekolah. Ya, semoga sekolah kita juga ditunjuk untuk sebagai peserta dari asesmen nasional itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir mengenai asesmen nasional yang selama ini lagi booming ini. Tapi itu bukan untuk menilai anak-anak yang mau ujian, justru anak-anak yang kelas yang mau ujian tahun depan, Bapak Ibu. Saya kira itu jawaban saya untuk Pak Adi. Mudah-mudahan bisa kita bekerja sama, Pak. Terima kasih. Nanti kalau seandainya Bapak ada masukan lainnya, jangan ragu-ragu, Pak. Bisa langsung ke saya, Japri, dan sebagainya. Kami pasti akan menelaah dan jadikan bahan untuk kita jadikan kebijakan. Terima kasih, Pak.